Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri di sini. Nama saya adalah Arga Pramudia, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini maksud saya menyajikan video ini adalah ingin membahas mengenai submateri dari salah satu mata kuliah saya, yaitu MC dan protokoler. Sedangkan submaterinya sendiri adalah mengenai teknik vokal di dalam MC. Jadi sebelum masuk kepada teknik vokalnya sendiri, saya ingin membahas mengenai garis besarnya yaitu MC. MC dalam bahasa Inggris yaitu Master of Ceremony, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembawa acara, adalah seseorang yang bertugas untuk memandu, membawakan, memberikan informasi penting tentang suatu acara agar acara tersebut terlaksana dengan baik dan teratur. Dan di dalam MC sendiri itu memiliki syarat atau kriteria tersendiri bagi seorang MC-nya sendiri nih, teman-teman. Jadi syarat daripada seorang MC adalah yaitu diantaranya berkelakuan baik, memiliki wawasan yang luas, cekatan, tanggap, dan banyak kriteria lainnya. Kita masuk kepada teknik vokal tersendiri. Teknik vokal itu bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu teknik dan vokal. Teknik sendiri menurut Al-Kanji adalah suatu pembelajaran yang dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sedangkan vokal adalah suara yang diciri khaskan melalui pita suara. Jika digabungkan antara teknik dan vokal, yaitu teknik vokal adalah cara mengeluarkan suara terbaik melalui metode-metode. Dan di dalam teknik vokal itu memiliki 6 jenis. Itu yang pertama adalah intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat yang menggambarkan ketepatan penyajian tinggi rendah nada, irama atau pengucapan juga di dalam dialog yang dibaca atau yang disampaikan nih teman-teman semua. Yang kedua itu artikulasi. Artikulasi adalah pelafalan atau pengucapan kalimat atau kata demi kata secara benar dan jelas. Yang ketiga itu adalah aksentuasi. Aksentuasi apa ya? Aksentuasi adalah penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Semisal ada beberapa kata-kata yang memang penting, yang itu yang berupa informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar atau berupa iklan, sponsor, itu merupakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang penting. Jadi di sini harus memiliki aksentuasi yang harus benar-benar jelas dan memiliki ketekanan yang benar-benar penting nih teman-teman. Jadi yang keempat yaitu pemenggalan kalimat, yaitu penggunaan jeda antar kata atau kalimat antar kata atau kalimat. Hal ini digunakan agar ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu saat menjadi MC, tentunya pendengar kita bisa tidak bisa mudah dalam mendengar atau memahami apa yang kita sampaikan. Penggunaan jeda di sini itulah manfaatnya, seperti ada tanda koma, tanda titik, dan banyak hal-hal lainnya. Yang kelima adalah kecepatan atau tempo MC dalam menyampaikan kalimat. Dalam sebuah riset menunjukkan kecepatan ideal bagi seseorang MC berbicara dalam bahasa Indonesia adalah 104 sampai 144 kata per menit nih teman-teman. Jadi ketika kita menyampaikan menjadi seorang MC, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, karena ketika terlalu cepat seseorang akan sulit memahami. Sedangkan ketika terlalu lambat, maka seseorang akan merasa jenuh mendengarkan apa yang kita sampaikan nih teman-teman. Yang keenam yaitu mengenai volume suara. Itu teknik vokal yang terakhir. Volume suara adalah keras lemahnya suara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan suasana pada saat pelaksana menjadi seorang MC. Dan ini juga ditentukan oleh situasi. Semisal kita memiliki mic atau mendapatkan mic yang setelahnya kita memiliki mic yang bukan mic sih sendiri sebenarnya. Suara kita juga sih sebenarnya. Ketika saya pribadi memiliki suara yang kuat, jadi ketika dalam meng-MC atau membawakan suatu acara, saya harus bisa menyesuaikan agar ketika suara saya terdengar melalui speaker itu tidak terlalu kencang, teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman.
memahami situasi bagaimana kondisi suara teman-teman sendiri, atau mungkin soal teknis, yaitu diantaranya soal teknis ini seperti speakernya yang mungkin kurang kuat, atau pengaturan mixingnya itu bisa teman-teman atur sendiri melalui suara teman-teman. Yang harus disinilah makanya fokus seorang MC itu harus memiliki kecerdasan juga gitu, kecerdasan, wawasan yang luas, cekatan tanggap. Jadi ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia langsung paham apa kelemahan yang terjadi gitu teman-teman, secara mendadak, secara cekatan gitu, tidak menunggu harus selesai dalam membawakan acara. Namun ketika dalam proses pelaksanaan acara, dia langsung dia merasa ada hal yang kurang, maka di situ dia harus langsung cekatan teman-teman. Jadi itulah pembahasan saya mengenai teknik vokal. Jadi semoga ini bisa menjadi video yang bermanfaat buat teman-teman semua, terkhusus para teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang MC bagian di teknik vokal. Karena teknik vokal ini merupakan salah satu yang juga fatal ketika kita mengalami kesalahan. Kalau kita tidak memiliki artikulasi yang baik, yang jelas, maka orang akan tidak mudah memahami kata-kata kita. Jika kita tidak memiliki aksentuasi yang baik, maka kita akan melakukan kesalahan dalam pemenggalan, dalam menyampaikan informasi penting. Jika kita tidak bisa melakukan pemenggalan kalimat yang penting, maka kita akan salah dalam melakukan pemenggalan atau jeda-jeda kalimat. Jika kita tidak memiliki kecepatan yang stabil, maka kita akan mengalami dua kesalahan tadi, terlalu cepat ataupun terlalu lambat, yang tentunya dua resiko itu akan memberikan efek kepada para penonton yang mendengarkan. Yang terakhir itu volume suara tadi, seperti kalau kita tidak memiliki, misalnya volume suara kita terlalu kecil dan kita tidak membesarkan, maka para audiens atau para pendengar tidak bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika suara kita terlalu kuat, maka jadinya orang-orang akan merasa bising dengan suara kita teman-teman. Jadi hal-hal teknik vokal ini menjadi seorang MC atau menjadi public speaker ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Karena apa? Menjadi seorang public speaker, menjadi MC, teknik vokal adalah metode-metode yang baik untuk bisa memaksimalkan penampilan kita. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada yang salah ataupun kata-kata yang mungkin kurang jelas, kurang bisa teman-teman pahami, ataupun kata-kata yang salah bagi teman-teman semua, saya pribadi mohon maaf. Saya undur diri, Arga Pramudia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.